Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa, menyerahkan segenap keberadaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri, segenap keberadaan kami di hadapanmu. Biarkanlah apa yang kami lakukan kerjakan menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah niat hati kami beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi kondisi keadaan yang terjadi di lingkungan sekitar kita atau bahkan secara luas di Indonesia dan bahkan lebih luas lagi di dunia, semuanya membutuhkan satu pemikiran yang jeli, membutuhkan pemikiran yang kritis untuk menghadapi situasi kondisi yang diakibatkan oleh adanya COVID-19. Oleh sebab itu, biarkanlah tidak mengurangi rasa hormat kita, takut kita kepada Tuhan, untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Biarkanlah kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kita naikkan satu pujian. Haleluya Tuhan Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan
surga, biarkanlah mata kami senantiasa tertuju kepadamu. Terpujilah namamu, berkati firman-Mu yang akan kami perhatikan, kami pergumulkan bersama-sama saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang saya ungkapkan di muka tadi, bahwa dampak COVID sangat luar biasa. Dan saya ingin mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Akbar Alifiani dalam Suara Kom pada tanggal 11 Juni 2020. Dikatakan demikian, bahwa kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ada berbagai macam dampak yang terjadi. Disebutkan bahwa dikala pemerintahan sedang memperbaiki, mengoptimalkan kondisi perekonomian, rupa-rupanya pandemi COVID-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Juga disebutkan bahwa dampak negatif itu berkaitan dengan keadaan kesehatan dan juga perekonomian. Dengan adanya dampak COVID-19, maka disadari atau tidak, maka hal ini membuat satu sistem perekonomian menjadi tidak stabil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara Indonesia, pastilah semua masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat yang ada di dalamnya juga ada anak-anak Tuhan. Jadi berbicara tentang dampak COVID-19 yang terjadi di Indonesia, tidak hanya di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga masyarakat yang ada di bawah, yang ada juga di dalamnya anak-anak Tuhan, pasti ikut kena dampaknya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi, kondisi yang sedemikian ini? Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini. Judul perikopnya 1:3. Elia dan janda di Safat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana anak-anak Tuhan mensikapi pandemi yang berdampak pada krisis kesehatan dan perekonomian di Indonesia secara khusus, dan juga lebih-lebih lagi dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Apa yang kita baca, apa yang kita nikmati di dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu ulasan bagaimana sesungguhnya kita sebagai anak-anaknya untuk memberikan respon dan tanggapan yang baik, yang tepat untuk situasi kondisi yang terjadi sekarang ini. Pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itulah yang akan kita renungkan, yang menjadi satu judul pada saat ini dalam kita menggali lebih dalam kebenaran firman-Nya saat ini. Menurut nats yang kita baca, apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu berupa bencana kekeringan. Bencana kekeringan karena apa? Adalah karena Tuhan mau berperkara kepada orang-orang Israel. Tuhan mau berperkara kepada Raja Ahab pada saat itu, yang menuruti istrinya Isabel untuk mengarahkan sistem penyembahan orang-orang Israel yang adalah umat Allah kepada Baal. Karena sedemikian luar biasa kejahatan yang dilakukan Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab pada saat itu, maka Tuhan menyampaikan kepada Elia, "Hei Elia, sampaikanlah kepada Ahab bahwa tidak akan ada hujan, tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya." Sampaikanlah kepada Ahab sebagai satu bentuk disiplin, sebagai satu bentuk ajaran Tuhan kepada Ahab dan juga orang-orang Israel yang sudah tidak mau beribadah kepada Tuhan. Bencana yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel yang tidak beribadah, yang tidak mendahulukan Tuhan di bawah pemerintahan Raja Ahab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah semua orang-orang Israel pada saat itu tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan? Pastilah ada yang beribadah kepada Tuhan, tetapi ada juga yang tidak beribadah karena takut mereka kepada raja, pimpinan mereka. Dan apakah dampak dari bencana itu? Dampak dari kekeringan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan pada saat itu? Tidak. Dampak itu dirasakan juga
Di dalam kehidupan orang yang beribadah kepada Tuhan sekalipun. Jadi apakah orang itu beribadah kepada Tuhan ataukah tidak beribadah kepada Tuhan pada saat itu, mereka merasakan dampak kekeringan itu. Mengakibatkan kelaparan, mengakibatkan sistem perekonomian sangat terganggu saat itu. Tetapi itu adalah satu kenyataan yang juga hampir sama seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dampak COVID-19 tidak hanya menyerang beberapa orang saja, tetapi semua orang merasakan adanya ancaman itu. Semua orang merasakan dampak dari kesehatan yang menurun, perekonomian yang terganggu, dikarenakan adanya satu pengendalian orang berkumpul, orang melakukan satu hubungan dengan orang yang banyak jumlahnya, semuanya ada pembatasan, sehingga hal ini pun mengakibatkan dampak orang mendapatkan satu kehidupan yang layak. Semuanya mendapatkan dampak itu. Bagaimana Elia pada saat itu sebagai orang yang takut akan Tuhan menghadapi semua itu? Karena meskipun dia yang menyampaikan hal itu kepada Ahab, tetapi dia juga menerima dampaknya. Dia menerima akibatnya. Apa yang dirasakan oleh Elia adalah kelaparan. Dan Tuhan sampaikan kepada Elia bahwa pemeliharaanku akan selalu serta kepada anak-anaknya. Amin. Meskipun semuanya terdampak, meskipun semuanya menanggung akibat dari bencana kekeringan saat itu, tetapi Tuhan katakan, Tuhan sampaikan kepada anak-anaknya, secara khusus Elia pada saat itu, kamu akan aku pelihara, kamu akan aku jagai, kamu akan aku lindungi. Demikian juga sesungguhnya, manakala kita berhadapan dengan dampak COVID-19, maka kita pun juga harus ingat apa yang Tuhan lakukan kepada Elia pada saat itu. Tuhan akan memelihara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan memelihara? Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan menjaga? Pada bagian nats yang di atasnya, dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6, pasal yang ke-17, 1 Raja-Raja, disebutkan bahwa Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Di sana masih ada air dan kamu bisa minum di sana. Aku akan mendatangkan burung gagak untuk memberikan makanan kepadamu. Alam dipakai oleh Tuhan untuk memberikan satu pemeliharaan kepada Elia. Dan pada bagian berikutnya, setelah sungai Kerit itu kering, maka Tuhan ingin menyampaikan kepada Elia, "Hei Elia, tetaplah kamu ingat akan janji pemeliharaanku. Tetaplah kamu ingat akan janji penjagaanku. Maka pergilah kamu ke Sarfat yang di daerah Sidon itu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alam dipakai Tuhan untuk memelihara anak-anaknya. Pada bagian berikutnya, Tuhan juga memakai anak Tuhan yang lainnya untuk memelihara kehidupan anaknya. Pada bagian ini
seorang yang bernama Elia disuruh pergi mendatangi seorang janda. Apakah janda itu seorang janda yang kaya? Miliarder? Sehingga dia mampu menanggung kehidupan seorang abdi Tuhan yang bernama Elia? Tidak. Dalam kisah yang kita nikmati pada bagian di depan tadi adalah bahwa Elia diminta datang kepada janda di Sarfat yang memiliki seorang anak. Dan dalam pembacaan itu kita melihat janda itu sudah sampai di penghujung garis akhirnya. Menurut kacamata pandang manusia, janda itu hanya tinggal memiliki bahan makanan yang bisa diolah hanya sekali saja dimakan olehnya dan juga untuk anaknya. Setelah itu dikatakan mereka akan mati. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, alam sudah dipakai memelihara abdinya, anak-anaknya. Pada bagian ini, di dalam keterbatasan yang disebutkan dalam kehidupan seorang janda, dipakai Tuhan untuk memelihara, untuk membuat berlangsungnya satu kehidupan. Apa yang akan terjadi kalau seorang janda ini tidak memberikan kepada abdi Tuhan? Dikatakan setelah dia membuat satu makanan, satu kali dimakan oleh janda itu dan juga oleh anak itu, pasti apa yang terjadi? Kematianlah yang didapatkan, kematianlah yang diterima. Tetapi pada bagian ini, di dalam satu keterbatasan, Tuhan pun bisa buat, Tuhan pun bisa lakukan untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Tidak hanya Elia saja yang terbebas dari bencana kelaparan itu, tetapi janda dan anak itu bisa hidup dan lolos dari kematian. Sesuatu yang mustahil dari pemikiran manusia, tetapi dibuat menjadi tidak mustahil karena Tuhan yang bekerja. Amin. Bencana, situasi, kondisi seperti apapun juga, Tuhan mau tunjukkan kepada Elia secara khusus. Karena Tuhan mau pakai Elia, Tuhan ingin tunjukkan kepada janda dan juga seorang anak tunggalnya itu bahwa Tuhan yang luar biasa, maha kuasa itu adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga kehidupan. Saat ini dalam kehidupan kita yang terkena dampak COVID-19, satu keadaan yang tidak stabil, apakah di dalam kesehatan, apakah dalam satu sistem perekonomian yang telah kita bangun, kita rancang-rencanakan sedemikian matang, tetapi kenyataannya mengalami ketidakstabilan. Maka ingatlah bagaimana Tuhan berjanji memberikan satu pemeliharaannya. Sesuatu yang mustahil di dalam pemikiran manusia menjadi tidak mustahil manakala seseorang mempercayakan diri dan hidupnya di atas pemeliharaan Tuhan. Amin. Ini, mari kita berpikir dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita berpikir dengan cara pandang Tuhan. Bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan sepenuhnya. Yakin dan percayalah, Tuhan akan menunjukkan bagaimana kekuatan keperkasaan Tuhan membangkitkan kita, menolong kita untuk menikmati segala berkah dan campur tangannya. Pada bagian berikutnya, kita melihat setelah
janda Sarfat itu membuatkan roti untuk Elia. Benar bahwa roti yang bahan makanan yang dibuat untuk janda dan juga anaknya terlihat tidak habis. Minyak juga tidak habis. Setelah janda itu membuat untuk Elia, masih ada bahan itu. Dan setelah dia mengambil untuk membuat bagi dirinya dan juga anaknya, juga tidak habis. Inilah pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belum selesai. Bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kepada Elia dan juga janda Sarfat pada saat itu. Rupa-rupanya setelah mereka makan, apa yang terjadi? Anak dari janda itu mati. Benar-benar mati. Tiba-tiba sakit keras dan mati. Apa yang terjadi dalam kehidupan Elia saat itu dan juga janda itu? Seolah-olah mungkin ini ada satu hal yang mempermainkan dirinya, mempermainkan kehidupannya. Sandiwara seperti apa ya Tuhan? Mungkin hal itu diserukan oleh Elia kepada Tuhan. Sandiwara seperti apa yang ingin Engkau tunjukkan kepada abdimu ini, hambamu ini? Sandiwara macam apa? Mungkin demikian. Bahkan janda itu mengatakan, apakah engkau abdi Tuhan datang kemari ingin menunjukkan kesalahanku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai-sampai sempat abdi Tuhan itu mengatakan bahwa situasi, kondisi yang terjadi itu merupakan kemalangan. Elia sampai-sampai menyebutkan bahwa ini adalah kemalangan. Kalau seseorang sudah mengatakan bahwa ini adalah satu kemalangan, suatu hal yang sial, seolah-olah orang itu telah patah semangat untuk terus berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa jauh pergumulan persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya sedemikian rumit mungkin. Bahkan orang mengatakan seperti orang melepas ikatan pada sebuah benang kecil yang rundet, ruwet, susah untuk dilepas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Bukan kemalangan, bukan kesialan. Mari kita mencoba untuk tidak memperkeruh satu situasi seperti apa yang disampaikan oleh janda itu dan juga Elia pada saat itu, bahwa itu merupakan satu kemalangan. Bukan. Jangan diperburuk keadaan dengan mengatasnamakan bahwa itu adalah kemalangan, pergumulan itu adalah kesialan. Jangan. Tetapi perhatikanlah bahwasanya Tuhan yang memelihara. Amin. Itu saja yang harus menjadi satu fokus. Itu saja yang harus menjadi satu pusat dalam kehidupan seorang anak Tuhan untuk lepas dari permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Adalah bahwasanya bukan karena beratnya persoalan dan tantangan hidup, tetapi karena pemeliharaan Tuhan. Amin.
Karena pemeliharaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Sesulit apapun, seruwet apapun, maka biarkanlah kita boleh tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Kemudian setelah Elia menyampaikan hal itu kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap berserah, dia tetap meminta kepada Tuhan untuk melepaskan janda itu dari persoalan itu. Kemudian berdoa, anak itu hidup kembali. Anak itu hidup kembali. Dan diberikanlah kepada janda itu. Janda itu kemudian mengatakan dengan ketulusan hati yang paling dalam, bahwasanya dalam ayat yang ke-24 disebutkan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Bukan berarti janda ini baru bertobat, baru menerima Tuhan. Bukan. Tetapi janda ini dalam pengakuannya ini menunjukkan adanya pertumbuhan, adanya satu perkembangan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa Elia adalah abdi Tuhan. Dia mengakui bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah benar adanya. Ini adalah satu perkembangan, pertumbuhan iman yang dimiliki oleh janda itu di dalam melihat, memperhatikan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan harus menjadi satu titik tolak untuk kita melihat berbagai macam permasalahan, tantangan hidup yang datang ke dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Dan biarlah kita tetap percaya kepadanya, dan kita boleh mendapatkan satu perkembangan dan pertumbuhan rohani yang lebih lagi dari persoalan permasalahan yang timbul di dalam hidup kita. Amin. Saya berharap kita sekalian, apapun situasinya, kita tetap memandang pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh dibangkitkan kerohanian kita, dibangkitkan kepercayaan dan kebergantungan kita kepadanya, karena kita berjalan dengan firman-firmannya, sabdanya yang kita boleh nikmati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kita boleh melihat bagaimana keperkasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan setiap kehidupan anak-anakmu dimanapun mereka. Tuhan, biarkanlah pemeliharaanmu boleh dirasakan dari waktu ke waktu, melalui hidup percaya dan bergantung kepada firman-Mu yang ditunjukkan oleh setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati keharmonisan hubungan, Engkau memberkati perekonomian yang dipertemukan oleh setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menolong serta mereka sekalian. Sungguh Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, kami hanya berserah kepadamu, dan biarkanlah kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, menolong, memberkati kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini, biarkanlah ya Tuhan, kami boleh membawa segala berkah campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat, anugerah, dan sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menangani segenap kehidupan kita. Dari saat ini ke Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat menikmati segala berkat pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom.